cantik banget ya gak sih? Hello guys, welcome back on my YouTube channel. Nah, buat kamu yang baru gabung di YouTube channel aku, kenalan dulu, nama aku Intan Safika. Nah, oke, jadi di video kali ini sesuai dengan thumbnail videonya dan judul videonya ya. Jadi aku tuh pengen nge-review sekaligus uji ketahanan brand Indonesia yang sepuh, legend, yaitu produk seri Ayu. Dan produk seri Ayu yang pengen aku review sekaligus uji ketahanan hari ini tuh yaitu complexionnya, mulai dari foundation, bedak tabur, dan juga udah padat. Nah, kenapa sih aku tuh pengen bikin video ini? Sebenarnya aku bikin video ini tuh berdasarkan kekepoan aku, kayak apakah make up bagus, awet, atau buat formal tuh harus mahal. atau sebenarnya nih make up dengan produk yang murah tuh sebenarnya bisa bagus, tapi emang kita tuh sebagai anak muda. Gengsi aja dipakainya. Nah, dan produk seri Ayu yang bakal aku pakai di video kali ini tuh yang ini. Dan ketiga produk seri Ayu kali ini tuh nggak ada yang nyebrang 20.000 harganya, jadi semuanya tuh di bawah 20 ribuan. Tapi kalau misalnya kalian beli di minimarket atau enggak beli di official store-nya biasanya emang lebih mahal. Nah, tapi aku bakal nanti share star sellernya di mana aku beli produknya, jadi kalian bisa cek aja nanti guys. Tiga produk ini kalau misalnya ditotalin ini tuh di bawah 50.000, jadi kayak kalau misalnya bagus kenapa enggak ya nggak sih? Just info juga, sebenarnya produk seri Ayu tuh banyak banget seriesnya, dan yang paling ngehits nomor satu yang tinted foundation. Aku bakal nunjukin aja gambarnya di sini. Nah, tapi kalau misalnya diperhatiin series yang ini tuh juga nggak ada matinya guys, jadi itu makanya kenapa aku kepo, padahal itu harganya murah, tapi baru kali ini aku beli produknya. Lanjut buat packingnya sendiri, itu packingnya dari plastik itu buat yang foundationnya, tapi buat yang bedaknya tuh akrilik. Dan ketiga produknya itu travel size, jadi cocok masuk ke kantong kalau misalnya mau dibawa-bawa. Palingan yang itu cuma kayak sekitar 10 sentian gitu. Dan yang pastinya produk sari Ayu itu udah BPOM dan juga halal, jadi pokoknya aman banget, no animal test juga. Oke, jadi biar gak lama-lama kita langsung aja ke uji pemakaiannya. Guys, kita masuk ke uji pemakaiannya. Nah, jadi ini aku udah pakai base makeup ya guys, udah pakai hydration serum sama moisturizer. Dan by the way, ini tuh first impression aku nih, jadi produknya tuh belum ada yang dibuka sama sekali. Kita mulai dari foundationnya dulu. Jadi foundationnya tuh mengklaim kalau dia tuh adalah long lasting foundation yang tahan lama. Nah, dan terus punya dua benefit, yaitu ada sunscreen dan juga moisturizernya. Kalau dilihat dari ingredientsnya sih dia bilang dia tuh water based. Jadi biasanya kalau yang water based itu tuh aman buat kulit-kulit yang berminyak kayak aku yang banyak komedoan. Isinya ada 35 ml dan for all skin type. Nah, set yang aku pakai itu set yang kuning pengantin. Kenapa aku pilih set yang kuning pengantin? Karena jujur aku tuh kepo banget kuning pengantin tuh kayak gimana gitu. Biasanya sih orang-orang tuh katanya yang paling bagus tuh kuning langsa, tapi aku ngeliat kalau yang kuning langsa tuh kayak lebih terang gitu dibandingkan yang kuning pengantin. Nah, sedangkan aku merasa kalau kulit aku tuh lebih ke warm tone gitu, jadi aku pilih yang kuning pengantin. Sebelum pakai kita kocok dulu, dari suaranya udah kedengeran banget itu liquid. Nah, aku bakal coba tuangin ke palette biar kalian lihat teksturnya tuh kayak gimana. Nah, aku lihat sih orang-orang biasanya pakainya tuh pakai cushion fab gitu, tapi aku nggak punya, jadi aku bakal pakai beauty blend aja. Kuning banget ya nggak sih? Dari teksturnya udah gak diragukan kalau itu adalah liquid foundation yang emang konsistensinya tuh liquid ya, jadi nggak ada krim-krimnya sama sekali. Aku sih melihatnya kalau misalnya buat make up natural sih dia tuh oke-oke aja ya, karena emang beneran kayak sealas bedak itu guys. Jadi ngerti gak sih kayak tipe-tipe pelembab yang ada warnanya gitu. Oke guys, aku udah pakai foundationnya tuh full face sewajah aku, dan kalian juga bisa nilai sendiri kalau ini tuh covernya sheer cover ya. Nah, lihat, jadi emang masih banyak banget yang kelihatan noda-noda di wajah aku, dan pori-porinya tuh gak kehandle sama sekali. Nah, tapi aku suka sama formulanya karena dia tuh liquid tuh, jadi dia tuh kayak beneran ngeset gitu, cepat juga ngesetnya. Jadi kayak buat makeup subset itu pasti bakalan oke. Cuman kalau misalnya harus jujur nih, di bagian hidung aku sama di bawah mata aku dia tuh emang agak patchy gitu, jadi kayak agak feel powder gitu, keras aja guys. Cuman aku gak akan menyerah, aku yakin foundation itu bagus kalau misalnya cara pakainya benar. Aku pingin nyobain satu layer lagi guys. Nah, jadi aku cobain ya, apakah dia tuh bisa di build up apa enggak. Pakai tangan dulu biar nggak terlalu banyak produk yang kebuang gitu loh. Aku udah nambahin 2 layer dan itu covernya udah mulai lumayan, udah mulai tertutup dosa-dosa di wajah aku, jadi covernya tuh udah mulai medium nih guys. Nah, sejauh ini sih aku suka sama formulanya yang ringan, dan juga ternyata covernya tuh bisa di build up kayak gitu. Dan emang aku suka juga sama teksturnya yang liquid dan cuma meresap, tapi aku harus jujur kalau dia tuh nggak ada smooth efeknya. Nah, oke, lanjut aja karena dia tuh cepat ngeset. Pokoknya itu makeup set banget sih. Aku bakal langsung aja ke loose powdernya. Buat loose powdernya sendiri, ini aku pakai yang set kuning langsat juga. Itu isinya tuh ada 14 gram. Nah, terus produknya mengklaim kalau dia tuh adalah powder warna natural dengan formula halus, lembut, serta tabir surya sesuai untuk semua jenis kulit. Jadi dikasih sama aplikatornya. Aku bakal pakai loose powdernya tuh 1:1, jadi banyaknya tuh sama banyak kayak foundationnya tadi. Oke, aku suka sama loose powdernya. Ternyata guys, dia tuh adalah tipe loose powder yang coverage gitu, jadi bukan kayak translucent. Tentu saja ini tuh ada warnanya kuning langsat, tapi dia tuh kayak nambah cover gitu loh.
Terus powdernya tuh wangi gitu, kayak wangi-wangi cewek yang suka mandi gitu. Guys, jadi kayak gini wajah aku setelah dipakein bedak. Lihat tingkat coveragenya tuh benar-benar naik. Nah, menurut aku itu bedak taburnya aja udah bisa menghandle kekurangan dari foundationnya, karena nggak terlalu banyak yang harus dikomenin ya dari bedak taburnya. Oke aja, aku bakal langsung lanjut ke bedak padatnya. Nah, buat bedak padatnya btw di sini aku beli yang refill aja karena biar lebih hemat kayak gitu. Nih, jadi emang nggak ada packagingnya ya guys, kayak gini doang. Tapi walaupun dia tuh refill, dia tuh dengan berbaik hati ngasih puffsnya juga dong. Yang bedak padatnya ini aku pilih yang set natural. Nih aku bakal bacain dulu klaim produknya. Powder yang halus dan lembut sehingga tata rias tampak lebih sempurna, mengandung vitamin E sebagai antioksidan, tabir surya untuk melindungi kulit dari sinar matahari, SPF 15, dan mengandung peppermint oil yang aromanya memberikan kesegaran. Nah, buat pakai bedak padatnya ini tadi aku udah tes ke punggung tangan aku, jadi aku bakal pakai ini nih guys. Jadi aplikatornya tuh kayak spons kayak gini. Nih kalian tanya kalau misalnya pakai puff yang bawaannya dia tuh kayak kurang cover gitu. Nih kalian bisa lihat. Nggak pecah dong guys. Nih ini yang pakai puff bawaannya. Nih aku bawa segini banyak. Aku bakal pakai spons bedak yang kotak. BTW ini tuh agak lembab gitu, tapi nggak lembab banget. Jadi emang dia tuh basah, tapi basahnya tuh kayak basah dari kemarin gitu guys. Intinya dia tuh nggak boleh kering, jadi agak moist kayak gitu. Nggak terlalu banyak kayak tadi. Tuh. Gimana ya? Jadi dia tuh nggak terlalu powdery gitu guys. Jadi kayak lebih cover. Karena aku nggak tahu nih guys, ternyata shade yang natural tuh seputih ini dong buat kulit wajah aku. Nah oke, dan karena itu kompleksinya udah jadi, sebenarnya tinggal finishing aja, tinggal nurusin pakai halis dan lain-lain. Nah cuman aku pengen sharing aja nih ke kalian, kan biasanya kalau misalnya udah dibedak taburin, bedak padatin, dia kan suka agak powdery kayak gitu ya. Kalian bisa sapu-sapu lagi wajahnya pakai brush atau enggak pakai setting spray biar kayak lebih ngeblend gitu kompleksinya. Nah di sini aku bakal pakai setting spray aja. Ini tuh emang bukan dari Purbasari ya guys, karena aku nggak punya. Tapi ini juga murah kok. Ini bisa tebak deh ini apa? Setting spray Pixi guys. Kalian juga tahu kan harganya cuma sekitar 22 ribuan aja kalau nggak salah. Nih aku bakal semprotin dulu ke wajah aku. Nah tapi itu optional aja, kalau misalnya kalian nggak pakai ini juga nggak apa-apa. Dan menurut aku ini tuh nggak terlalu ngaruh sih kalau misalnya buat ketahanan makeup. Karena aku pakai setting spray itu biar kulit aku tuh kayak lebih seger dan biar makeup itu kayak lebih ngeblend aja gitu loh. Oke guys, aku udah nyelesain makeupnya dan kayak gini final looknya. Di sini aku nggak pakai highlighter karena siapa tahu aja kan dia tuh nanti jadi bakalan glow kayak gitu. Dan karena makeupnya udah jadi, waktunya kita uji ketahanan. Jadi sekarang tuh jam. Oke, jangan kemana-mana, stay tune terus. Oke guys, balik lagi sama aku. Jadi sekarang tuh jam, aku nggak bisa WordPress terlalu lama karena aku harus sholat guys. Tapi aku udah bisa mengambil kesimpulan foundationnya tuh di kulit wajah aku kayak gimana. Jujur aku nggak expect dia tuh bakal awet. Sorry banget, sorry Ayu, awalnya aku udah seuzon. Sebelum aku menjelaskan nih, aku bakalan bilang duluan ke kalian tuh harus nyobain foundation ini karena harganya selain murah tapi worth it guys. Apa kayak gitu, aku bakalan langsung aja ke kesimpulan. Yang pertama, dia tuh harganya tuh affordable. Kalau misalnya kalian beli, kalian gak akan rugi karena emang gak semahal itu. Harganya tuh segituan, tapi ini kan dipakainya tuh awet berkali-kali. Nah yang kedua, aku kira dia tuh bakalan gak tahan di kulit aku yang normal tuh oily skin. Emang sih hari itu gak terlalu panas ya karena musim hujan juga. Tapi emang di bagian hidung aku dia tuh emang agak hilang kayak gitu. Aku bakal nunjukin aja fotonya ke kalian. Tapi di bagian yang lain dia tuh aman. Yang dimana aku tuh pernah nyobain foundation yang harganya lebih mahal dari ini, tapi ada yang nggak setahan ini gitu loh. Nah dia tuh kayak beneran di luar ekspektasi aku. Nah terus alasan yang selanjutnya guys, dia tuh nggak crack sama sekali. Oke, di bagian bawah mata aku dia tuh emang crack, tapi sebenarnya itu bukan crack. Lebih ke kayak foundationnya tuh emang nggak terlalu cover gitu, dan emang di bagian bawah mata aku tuh emang udah kayak bergaris gitu. Nah tapi nih guys, kalau misalnya kalian udah sering nonton video review aku, jadi wajah aku tuh nggak simetris. Nah jadi emang smile line aku tuh dalam sebelah. Kalau misalnya emang foundation itu crack, dia tuh bakalan crack dua-duanya, bakalan separah itu. Tapi ini tuh enggak. Nah jadi itu adalah crack yang wajar ya menurut aku. Nah terus alasan yang selanjutnya adalah dia tuh ringan. Aku pakai sebanyak ini sampai cover ini nggak kerasa tuh, dan aku suka banget nih kayak begini-gini tuh dia tuh ngeset loh. Nah lanjut, kalau misalnya kalian nanyain itu oksidasi apa enggak sih, kalian bisa lihat video before afternya. Menurut aku dia tuh emang oksidasi ya gitu, jadi emang agak menggelap kayak gitu, tapi bukan oksidasi yang bikin kulit kita tuh jadi makin kusam. Menurut aku sih kayak oksidasinya tuh cuma setengah aja. Ini buat di kulit aku yang normal tuh oily skin, aku tuh suka banget sama finishingnya. Walaupun finishingnya tuh nggak kayak foundation kekinian yang dimana dewy, glowy ataupun matte, tapi aku suka sih lebih ke natural aja. Dan pas kulit aku keringetan, nah dia tuh ada
kayak agak sedikit sign-nya kayak gitu. Nah tapi walaupun kayak gitu tetap sih ada minusnya ya, jadi tetap ada kekurangannya pasti, ada kelebihan ada kekurangan juga. Menurut aku dia tuh finishingnya nggak sesuai dengan klaim produknya yang bilang dia tuh smooth long lasting. Long lastingnya sih iya, tapi smoothnya enggak, jadi nggak ada efek smooth sama sekali di wajah aku. Dia tuh nggak bisa menghandle pori-pori, komedo, atau noda-noda bekas jerawat aku ya kayak gitu. Nah tapi itu kan kekurangan dari foundationnya itu sendiri. Tapi kalau misalnya kalian nyobain beli sama compact powder dan juga loose powdernya, menurut aku bisa teratasi. Nah contohnya kayak aku kayak gini. Kayaknya segitu aja sih yang bisa aku sharing ke kalian, dan ternyata foundation Sari Ayu ini tuh nampol. Terima kasih udah klik video ini. Misalnya aku ada salah sharing atau salah kata, please komen di bawah biar kita bisa sharing. Oke, thank you for watching. See you on my next video.